percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kau tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Come on, sing with me. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya, oh yeah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman-Mu bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu, yeah, yeah. Imanku bersepakat, percaya janji-Mu. Oh, yeah, I believe in You. Oh, I believe in You. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur
dan mengucap terima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami di sepanjang hidup kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini di mana kami boleh berkumpul kembali, bersatu kembali di gereja Alam Hotel ini Tuhan, dengan jemaat-Mu ya Tuhan, untuk menguduskan hari Sabat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa surga. Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan, lawat hati kami Tuhan, agar bisa kami menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Itu yang menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, yang selalu menyenangkan hati-Mu saja Bapa surga. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, berkati juga kami Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, agar firman-Mu itu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Polta Syahan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sekaligus menjadi gembala kami di tempat ini yang sudah Engkau percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu di gereja Alam Hotel ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat atas hamba-Mu ini Tuhan untuk memimpin gereja Alam Hotel ini. Tuhan, berkati terutama di dalam kesehatan hamba-Mu ini Tuhan, berkati di dalam pelayanannya, rumah tangganya, istri dan ketiga anaknya, serta keluarga besarnya. Kiranya Tuhan selalu memberkatinya. Terima kasih Bapa surga. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini di sesi pertama ini ya Tuhan. Berkati juga Tuhan para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mulai dari sesi pertama, 2 dan 3. Berkati juga Tuhan gereja Alam Hotel ini Tuhan, mulai dari lantai bawah sampai atas Tuhan, depan, belakang, kanan dan kiri. Kiranya lewat gereja Alam Hotel ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan para pimpinan pusat kami yang ada di Jakarta Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta jajarannya. Begitu juga pemimpin rohani kami yang ada di Kota Medan, Bapak R. Bambang Jonan beserta jajarannya. Kiranya Tuhan selalu memberkatinya kemanapun hamba-hamba ini Tuhan Engkau utus. Kiranya perlindungan penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga Tuhan kesehatan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa Indonesia Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, DPR, MPR, para menteri, TNI Polri sampai tingkat yang terendah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Apapun kebijakan yang mereka keluarkan Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Engkau taruh takut engkau Tuhan di dalam hati mereka masing-masing, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus, mari umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bawa hati kita, ucapan syukur kita yang terbaik pada pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan yang hadir melawat setiap kita. Dia melihat setiap hati kita. Ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Dengan tidak tangan yang hampa kami datang kepadamu, tapi kami datang dengan ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami yang akan kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau disenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah kehilangan cara untuk menolong, bahkan memberkati setiap kami Tuhan. Ini yang kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan.
Ibu sepakat bersama katakan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu.
selalu punya cara untuk menolong setiap kami. Kau Tuhan yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami, Tuhan. Kau tak pernah kehilangan cara untuk memberkati kami. Ajaib segala yang kau lakukan, Tuhan. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dengan iman kata, dan ku tenang di dalam caramu. Mari sama-sama kita sembah. Mari kita sembah. Sembahlah Yesus. Sembahlah Dia Raja atas hidup kita. Sembahlah Yesus, Tuhan atas hidup kita. Dia penolong yang setia. Dia penolong yang ajaib. Oh syaralabayaralabayasen. Terima kasih Tuhan. Oh syaralabayaralaba. Dahsyatlah segala yang kau perbuat. Thank you Jesus. Syaralab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 
Mari angkat sembahmu pada pagi hari ini. Naikkan doamu, naikkanlah syukurmu bagi Dia. Naikkanlah sembah yang terbaik, sebab nama Yesus yang sanggup mengubahkan segalanya. Oh, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, mulialah namamu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu pagi hari ini. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami buka seluruh hidup kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami pagi hari ini di hadapan-Mu Bapa. Terimalah semua pujian kami. Terimalah setiap penyembahan yang keluar dari hati kami. Syarala Bapa 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 Bapa. Syarala oh syarala Bapa 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 Bapa. Kau yang melawat umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya saat kami pulang kami tidak akan sama ya Bapa. Syarala Bapa 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 Bapa. Hanya hadirat-Mu yang mampu mengubahkan setiap kami. Syarala Bapa 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 Bapa. Syarala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sembah Kau. Syarala Bapa Bapa. Syarala Bapa Bapa. Hanya nama Yesus yang sanggup mengubahkan setiap kami. Hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari serukanlah nama Yesus pada pagi hari. Dia Tuhan yang mendengar setiap seruan umat-Nya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Syarala Bapa Bapa Bapa. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan. Berikanku
satu-satunya yang kami andalkan. Hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan. Hanya nama Yesus yang memberikan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menyerukan nama-Mu dengan segenap hati kami, Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan umat-Nya. Kami percaya itu Tuhan. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita sepakat dengan segenap hati katakan, amin. Boleh tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan yang diberkati pada minggu ini. Boleh katakan kanan kirimu, hanya nama Yesus yang sanggup mengubahkan hidupmu. Hanya nama Yesus. Izinkan Bapak Ibu saya bertanya, apakah ada yang baru pertama kali bergabung pada ibadah ini? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Berapa banyak kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini? Boleh tepuk tangan yang lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nama Tuhan nama yang dahsyat bagi setiap kita. Seindahnya pelangi, begitulah indahnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Mari sama-sama katakan, secerahnya mentari
Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita, amin. Ketika kita mulai takut, lihatlah kasih Tuhan akan memenuhi setiap kita. Yang percaya boleh sepakat katakan amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan juga memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita memberi dengan segenap hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi setiap kami Bapa. Dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Kini Tuhan, kesempatan kali ini kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh meresponi firman-Mu melalui tindakan kami Tuhan. Biar sehingga nyata kasih-Mu melalui hidup kami ya Bapa. Mari setiap kita yang siap untuk memberikan yang terbaik dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari yang percaya katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih lagi katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, katakan ku tak gentar sebab Kau di sisi. Mari yang percaya kita bangkit berdiri katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi katakan
bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Inna bayarala 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 bayarala. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati, katakan, Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knee, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Shikinna bayarala 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 bandakanna bayarala 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 bu. Inna mayarala mayarala mayasanna mayarala mu. Inna mayarala mayasanna matakanna mayarala mu. Haleluya. I worship you, Lord. Oh, I worship you. I worship you. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Shana mayarala mayarala mo. Hallelujah. Hallelujah. Shana mama 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 mama. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Shana batakarala batakarala bara 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 bara. Shana mayarala bara 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 bara. Mari sembah Dia, sembah Dia. Angkat penyembahanmu, naikkan pujianmu. Oh, rabayarala bala 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 bala.
Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami naikkan pujian kami. Kami sembah. Kami tinggikan. Oh, kami naikkan syukur. Hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu. Oh haleluya. Kiranya penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Penyembahan kami menyukakan hati-Mu. Haleluya. Kami membawa yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kami membawa pujian kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Cekana mata karabayara la bara 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 bara. Cekana mata karabata karabayara la bara 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 bara. Kita bayara la bara mana 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 bayara la. Ina maya sanda mayara la. Kami naikkan penyembahan kami. Kami naikkan hanya kepada-Mu Bapa. Dari tempat ini Tuhan kami membawa pujian kami kepada-Mu. Lewat nyanyian-nyanyian yang kami naikkan dari tempat ini, kiranya itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Urabatakan nama yaralabatakara batakara. Shikina matakara batakara batakara batakana matakana mayarala bara 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 bara. Shikina mayarala batakana mayarala bara bara. Shikina mayarala bara 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 bara. Shikina mayarala batakana mayarala bara bara. Thank you Lord. Thank you Jesus. Buat pagi hari ini, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Pagi ini ya Tuhan, izinkan kami untuk terus ada di dalam hadirat-Mu, dan bawa kami, tarik kami masuk lebih dalam lagi untuk menikmati Engkau ya Tuhan. Bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Jesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Ini doa kami. Urapi setiap kami Tuhan, jika sebentar kami akan merenungkan firman. Berkati kami, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan lewat firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara di dalam
Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Ya, 2, 3 ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat yang berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sepanjang bulan ini maka tema kita yaitu nurturing through praise and worship. Nah apa itu pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara? Dikatakan memelihara jemaat Tuhan melalui pujian penyembahan. Bagaimana kemudian jemaat Tuhan itu kemudian bertumbuh ke arah Kristus. Nah kalau kita mengerti Bapak Ibu Saudara panggilan kita di dalam ayat ini dikatakan setiap makhluk, setiap orang yang percaya, maka panggilan kehidupan, ending daripada kehidupannya dikatakan adalah sebagai pemuji dan penyembah Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah dari ayat yang kita baca tadi dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan di ayat yang ke-11 ya. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu menyembah Allah. Nah ending daripada setiap kehidupan manusia yang percaya kepada Kristus adalah untuk memuji, menyembah Tuhan. Amin. Bahkan dicatat di dalam Alkitab selama 24 jam maka setiap orang yang percaya yang kemudian sampai kepada garis finish kehidupannya, sampai kepada kekekalan, maka setiap orang yang masuk ke dalam kekekalan itu adalah pribadi yang memuji, menyembah Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, oleh karena panggilan setiap kita, ending daripada kehidupan kita, maka sepanjang ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita di dalam dunia ini, maka untuk memenuhi panggilan itu, maka setiap kehidupan kita harus menjadi pribadi yang suka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena tidak bisa Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bisa memuji, menyembah, kita memberikan penyembahan kepada Tuhan, maka dipastikan kehidupan kita tidak akan pernah sampai kepada kekekalan. Ketika kita tidak menjadi pribadi yang kemudian menyembah, memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam manusia daging kita, maka Alkitab mencatat, maka kita bukanlah pribadi yang akan masuk dalam bagian orang yang dimeteraikan itu. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca nanti Bapak Ibu Saudara kalau baca di pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17 ini. Maka ini berbicara orang-orang yang dimeteraikan mulai dari pasal 7. Nah seringkali orang berbicara di pasal yang ke-7 ini, orang-orang yang diselamatkan itu hanya orang-orang Israel. Ya, di dalam ayat yang ke-8 dari ayat pasal yang ke-7, maka itu jumlah dari suku-suku orang Israel yang diselamatkan. Tetapi lupa membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang seterusnya, itu ada bangsa-bangsa lain juga menerima keselamatan itu. Artinya
kita dari suku bangsa yang berbeda, saudara dan saya, berapa banyak yang rindu masuk dalam kekekalan itu. Ketika kita rindu, maka hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk memuji, memuliakan Allah. Nah, mengapa Bapak Ibu Saudara? Kita harus belajar memuji, menyembah Tuhan. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-22, Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Ya. Dikatakan di sana, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, mengapa kita perlu belajar menjadi pribadi yang memuji, menyembah Tuhan? Mengapa kita harus mempersiapkan diri kita menjadi orang yang menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan? Di dalam ayat ini dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, Allah yang kita sembah, Allah Israel, yang kepadanya kita beribadah, dikatakan Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Allah yang kita agungkan, Allah yang kepadanya kita beribadah, Dia Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kata bersemayam itu nanti kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata bersemayam itu adalah berdiam atau duduk atau bertahta. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita menaikkan pujian penyembahan kita, ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, maka artinya kita sedang mendudukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sedang memposisikan tahta Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sedang membawa hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya, maka setiap kita ketika kita belajar untuk menyembah Tuhan, maka pada waktu yang sama Tuhan sedang hadir di dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mengapa penting Bapak Saudara kehadiran Tuhan? Kehadiran Tuhan akan membawa banyak hal di dalam kehidupan kita. Mengapa sampai hari ini kita belum melihat hal-hal yang baru, hal-hal yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita belum menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Mari hari-hari ini belajar untuk kemudian memuji, menyembah Tuhan. Karena di atas puji-pujianlah Tuhan itu bersemayam. Nah, apa yang terjadi ketika Allah bersemayam, ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan? Nah, mari kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Dikatakan di sana, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Apa yang terjadi ketika Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya dan umat Tuhan itu menaikkan, meninggikan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, maka yang terjadi dikatakan ada mukjizat, ada kemuliaan Tuhan turun. Berapa banyak yang rindu untuk melihat mukjizat Tuhan turun dalam kehidupan kita? Semuanya amin. Mari puji sembah Dia. Hadirkan Tuhan, kiranya Tuhan bersemayam di dalam kehidupan kita. Nah, bayangkan Bapak Saudara,
Penjara itu tidak membelenggu seorang Rasul Paulus dan Silas. Penjara, ikatan pasung itu tidak membelenggu kemudian Paulus dan Silas untuk memuji, memuliakan Tuhan. Seringkali tekanan itu membuat kita tidak bisa memuji Tuhan. Seringkali tekanan itu membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan. Seringkali kesulitan kehidupan, kesulitan ekonomi tidak membuat kita itu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian kita menaikkan nyanyian kita ketika mungkin ada hepeng di kantong. Ya. Kita sedang dapat promosi, bersukacita. Kita sedang mendapat rumah yang baru. Sepanjang jalan kita bersukacita, kita menaikkan soraklah haleluya. Tapi pernahkah kita berkata ketika kita mengalami mukjizat, musibah, kita berkata soraklah haleluya, soraklah haleluya. Ada yang berani? Ada yang pernah mengatakan seperti itu? Saya percaya tidak akan ada. Tidak banyak. Tetapi Tuhan mengajar kita. Dalam segala keadaan, naikkanlah pujian kepada Tuhan. Dalam segala kesesakan, maka naikkanlah pujian kepada Tuhan. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka penjara, pasung, itu tidak bisa membatasi kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang terjadi? Maka mukjizat terjadi dan sendi-sendi penjara dikatakan itu kemudian terbuka dan Paulus dan Silas itu kemudian keluar dari penjara. Nah, Bapak Saudara, apa yang kita alami hari-hari ini? Apa yang kita sedang alami? Kesulitankah? Kesesakankah? Nah, mari bersama-sama untuk belajar kemudian memuji, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, yang kedua, apa yang kemudian terjadi masih di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Kepala penjara itu menyuruh Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, perhatikan Bapak Saudara. Ketika ada pujian dan penyembahan yang kita naikkan lewat kehidupan kita, maka keselamatan terjadi kepada orang lain. Amin. Berapa banyak yang rindu keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah
Di rumah kita, mungkin suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita. Mari kita menjadi pribadi yang memuji, menyembah Tuhan. Paulus dan Silas ketika di tengah-tengah kesulitan sekalipun, ketika mereka menaikkan pujian, dan ketika pujian dinaikkan, ada orang yang diselamatkan. Amin. Ada orang yang bertobat, Bapak Saudara. Alkitab mencatat satu orang diselamatkan, maka malaikat di surga bersorak-sorai. Kita rindu Bapak Saudara, keluarga kita diselamatkan, rumah tangga kita diselamatkan, tetangga kita diselamatkan, orang-orang yang kita kasihi itu diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita belajar menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Saudara, apa yang terjadi ketika kita memuji menyembah Tuhan? Maka kemudian kita melihat di dalam 1 Samuel 16, nanti kalau kita baca ayat yang ke-14, 16, 19, 22 sampai dengan 23 di pasal yang ke-16 ini, maka ketika pujian penyembahan, ketika itu dinaikkan, maka pujian penyembahan akan menghancurkan kuasa kegelapan. Amin. Pujian penyembahan akan menghancurkan kuasa kegelapan. Di dalam Mazmur dikatakan dari mulut bayi-bayi Tuhan sudah menempatkan kuasa untuk apa? Untuk membungkam musuh. Dari mulut bayi-bayi, artinya apa? Lewat pujian penyembahan ada kuasa yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk menghancurkan pekerjaan si iblis. Bapak Saudara, suatu ketika saya pulang kantor, ini sudah pernah saya saksikan. Ketika itu ada keluarga kami yang menelepon. Ketika menelepon istri, keluarga ini sedang mengalami satu keadaan di mana ada kuasa kegelapan di dalam kehidupannya. Dan ketika ditelepon saya sampai rumah dan istri bercerita, maka kami putuskan untuk berangkat ke tempat di mana keluarga ini ada. Nah, ketika kami tiba di tempat, kami membawa gitar. Ketika kami masuk, dan ketika si ibu ini sedang dikuasai oleh roh jahat, saya dan istri kemudian menaikkan pujian. Ada kuasa lakukan segala perkara. Allahku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha. Ketika kami naikkan pujian ini, kami naikkan kembali Allah kuasa Ketika pujian ini dinaikkan Bapak Saudara, si ibu tadi yang sedang kerasukan setan, maka pada waktu yang sama maka dia kemudian menjerit-jerit dan kemudian dia bergerak ke sana kemari, dan ketika kami terus menyanyikan pujian ini, ada kuasa yang kemudian menyertai di dalam pujian ini. Amin. Si ibu ini dilepaskan dari keterikatan roh jahat. Ada satu kuasa Bapak Saudara di dalam pujian penyembahan. Ketika kita naikkan, kita menghadirkan Tuhan. Ketika hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan akan menghancurkan pekerjaan kuasa kegelapan. Yang percaya katakan amin. Kuasa kegelapan apa yang ada di dalam kehidupan kita? Apa yang dibangun oleh si jahat mungkin di dalam kehidupan kita? Maka mari belajar menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Maka akan ada kuasa yang Tuhan taruhkan dalam pujian itu. Untuk apa? Untuk menghancurkan pekerjaan si iblis. Katakan amin.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian penyembahan Bapak Saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi pribadi pemuji dan penyembah Tuhan? Nah, kalau kita perhatikan Bapak Saudara di dalam perjanjian lama, maka ekspresi yang kemudian diberikan sebagai tanda penyembahan kepada Tuhan Allah yang disembah, maka orang-orang itu kemudian membawa persembahannya, membawa korban persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ekspresi mereka itu memuji, memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan nanti dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, ketika Kain dan Habel ya, untuk mengekspresikan penyembahan mereka kepada Tuhan, mengekspresikan penghormatan mereka kepada Tuhan, maka mereka kemudian membawa persembahan mereka. Di ayat 3 dan 4 dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, kita melihat ya, bahkan nanti kalau kita lihat ada Nuh ya. Ada Nuh yang kemudian itu membangun mezbah dan membawa korban-korban yang terbaik sebagai bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Nah, kita juga melihat ada Abraham. Abraham itu kemudian membangun mezbah dan kemudian membakar korban. Bahkan dicatat di dalam Alkitab dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Maka dia kemudian membawa anaknya sebagai rasa penyembahan dia, rasa penghormatan dia kepada Tuhan sebagai korban anaknya yang satu-satunya. Dia bawa sebagai persembahan, bentuk ekspresi rasa hormat dia, rasa tunduk penyembahannya yang diberikan kepada Tuhan. Pada waktu zaman Daud, maka persembahan ini kemudian dikolaborasikan. Bukan hanya persembahan, tetapi kemudian Daud kemudian membawa puji-pujian kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat tarian, lewat gambus, lewat ceracap. Nanti kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ketika mereka membawa tabut Tuhan ke Yerusalem, ke kota Daud, maka setiap langkah mereka mempersembahkan korban. Bukan hanya korban, tetapi ada nyanyian, ada tarian yang dibawa kepada Tuhan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ya. Bahkan kemudian Daud menyadari tidak cukup hanya persembahan dan tarian yang dibawa kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Mazmur 51 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mazmur 51. Ya. Mazmur 51 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18 ya, di situ 18. Ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Nah, ternyata korban persembahan, tari-tarian, puji-pujian, gambus ceracap itu tidak cukup untuk kemudian menyenangkan hati Tuhan. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Maka Daud berkata, Tuhan engkau tidak berkenan kepada korban. Tidak cukup hanya korban kami bawa sebagai bentuk ekspresi kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Tetapi Daud berkata, jiwa yang hancur.
hati yang hancur. Artinya ini disempurnakan kembali ketika Yesus berkata di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Ketika membawa persembahan, engkau teringat ada sesuatu di dalam hati saudaramu, maka tinggalkan persembahanmu itu dan berdamailah. Ternyata Tuhan mau dari waktu ke waktu. Ternyata satu hal yang Tuhan mau, bukanlah hanya persembahan kita, korban yang kita bawa menjadi bentuk ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan, tetapi yang Tuhan mau adalah hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sebagai penutup. Nah, inilah yang harus kita lakukan Bapak Saudara. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah dan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang percaya katakan amin. Inilah yang Tuhan mau. Inilah yang disampaikan oleh Yesus pada waktu dia bertemu dengan wanita Samaria di dalam pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Aku mau, Tuhan mau penyembah-penyembah yang benar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kemudian kita menyembah Allah yang benar, maka pribadi kita harus menjadi pribadi yang benar. Katakan amin. Penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, yang Tuhan sukai, yang Tuhan mau, Tuhan rindukan. Pujian penyembahan dari hidup kita adalah hidup kita sendiri, bukan persembahan kita. Bukanlah tarian kita, bukanlah pujian kita. Tetapi mari kita membawa hidup kita sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Jadikan hidup kita menjadi persembahan yang sejati. Ketika kita menjadikan diri kita menjadi persembahan yang sejati, saya percaya, maka kita adalah pribadi yang siap masuk dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Saya bacakan sekali lagi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Siapakah itu? Saya berdoa itu adalah di antara kita semua. Amin. Itu adalah pribadi jemaat GBI Alam Hotel. Karena apa? Karena kita sedang mempersiapkan diri kita menjadi penyembah yang benar. Sehingga hidup kita menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan ini, maka kita sedang mempersiapkan diri kita. Kita sedang melatih diri kita. Kita sedang melatih hidup kita untuk apa? Untuk masuk dalam masa kekekalan di surga yang kekal. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan persembahan kita persiapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
siapkan hati kita sebelum kita menerima roti dan anggur. Tuhan berkati roti dan anggur, berkati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kami, layakan kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk masuk di dalam kekekalan itu ya Bapa. Lewat hidup kami sebagai persembahan, menjadi penyembahan yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Saudara, mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Shikin nama yaralaba yaralaba yaralabu. Haleluya. Innama yaralaba 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 yaralama yaralamu. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat roti dan anggur, terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu, Tuhan yang memulihkan kami lewat roti dan anggur, menguduskan dan melayakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan pulang dari tempat ini kami menjadi pribadi-pribadi yang benar di hadapan-Mu. Kami menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu. Kami bawa persembahan kami, yang itu hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Itu adalah ibadah kami, itu adalah penyembahan kami, itulah pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami, terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oleh
surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naga hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh well, oh oh well, oh oh well, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh well, oh oh well, oh. Keajaiban terjadi. Everybody clap your hand, come on. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan yang memberkati setiap kami. Bahkan seluruh persembahan yang sudah dibawa, Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Diberkatilah tembok, diberkatilah purimu, dan sejahtera sentosalah Engkau umat pilihan Allah. Terima kasih Bapa, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Sebelum umat-Mu pulang, ulurkan tangan-Mu berkati setiap umat-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kehidupanmu mulai hari ini hingga Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.